Selamat sore adik-adik. Kita bertemu kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih semangat kan? Hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia bab 2 kelas 12 dengan tema menikmati sejarah. Tentunya pelajaran sejarah bukan sesuatu yang baru kan buat kalian. Ketika kita kelas 3 SD, kita bahkan sudah belajar sejarah daerah, sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia. Pada kali ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasar. Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, lisan atau tulis. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan yang dituntut adalah mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya, pada materi memahami teks sejarah kali ini, indikatornya ada 5. Tapi untuk pertemuan pertama ini, kita hanya akan membatasi diri dengan membahas 3 indikator yang pertama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Yang kedua, menganalisis kebahasaan teks cerita atau novel sejarah. Yang ketiga, menganalisis struktur cerita sejarah. Kita mulai dari yang pertama. Teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau latar sejarah yang benar-benar terjadi. Adik-adik tolong dipegang kata imajinasi. Latar sejarah benar-benar terjadi. Pada dasarnya, hampir semua prosa atau novel dapat memuat nilai sejarah jika gaya penulisan yang digunakan adalah gaya realis. Namun, kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian, atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Tolong digarisbawahi kata benar-benar terjadi. Oke. Sedangkan kaidah yang kebahasaan yang dipakai pada teks sejarah adalah 1. Bahasa yang digunakan bersumber dari sejarah. Yang kedua, menggunakan bahasa naratif, artinya bahasa dengan pola penceritaan cerita. Yang ketiga, fitur kebahasaan menjadi kekhasan dalam teks sejarah. Selanjutnya, penggunaan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sejarah. Contoh, kata diperintah, menggantikan, mendirikan, berlabuh, menyebarluaskan kekuasaan, diangkat, dan kata-kata yang bermakna tindakan atau perbuatan lain. Kaidah yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan tempat dan waktu. Selanjutnya yang keenam, penggunaan konjungsi temporal. Karena teks sejarah disajikan berdasarkan urutan waktu. Konjungsi temporal yang sering digunakan adalah kemudian, lalu, dan setelah. Selanjutnya adalah penggunaan konjungsi kausalitas. Contohnya, karena, sebab, karena itu, oleh, karena. Adik-adik masih semangat kan? Selanjutnya, kita akan belajar tentang struktur teks cerita sejarah. Struktur yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, rekaman atau rangkaian peristiwa. Yang ketiga, penutup atau akibat atau kesimpulan atau yang bersifat evaluasi. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, strukturnya adalah pengenalan atau orientasi. Bagian pengenalan atau orientasi pada struktur teks sejarah merupakan bagian pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, rekaman atau rangkaian peristiwa yang
merupakan bagian pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Selanjutnya, penutup atau orientasi, reorientasi, evaluasi. Berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi ini boleh ada, boleh tidak, itu tergantung adik-adik. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas salah satu novel sejarah. Penulis novel sejarah yang paling banyak di Indonesia antara lain adalah Pramudia Anantatur, Hamka. Pada kali ini kita akan membahas novel sejarah yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Pada novel ini, bagian pengenalan, kita sekarang di bagian pengenalan ya, atau bagian pertama struktur teks sejarah atau novel cerita sejarah. Yang pertama, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah merupakan sebuah novel populer karya Buya Hamka. Novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda bergelar pendekar sultan yang merupakan pewaris tunggal harta peninggalan ibunya. Karena pendekar sultan tak bersaudara perempuan, maka harta bendanya diurus oleh mamanya, yaitu Datuk Mentari Labih. Nah, pendekar sultan ini berasal dari Sumatera Barat, Padang Panjang. Adik-adik tahu, kalau di Indonesia, garis keturunan yang merupakan matrilineal itu adalah Sumatera Barat. Sedangkan yang lain umumnya patrilineal. Misalnya apa? Bugis itu patrilineal, Batak, dan lain-lain. Nah, pendekar sultan tak bersaudara perempuan. Itu yang menyebabkan harta bendanya diurus oleh mamanya. Mamanya bahasa Indonesia itu paman, adik perempuan atau adik laki-laki ibunya. Masih di bagian pengenalan atau orientasi, pendekar sultan yang ketiga itu telah berusia 15 tahun ingin menikah namun tak diizinkan menggunakan harta ibunya oleh Datuk Mentari Labih yang tadi merupakan mamanya. Tentu pendekar sultan marah. Akibatnya terjadilah pertengkaran yang membuat Datuk Mentari Labih terbunuh. Adik-adik mungkin sudah bisa menebak ya siapa yang membunuh. Tapi bagian ini jangan ditiru ya. Sebagai akibatnya, pendekar sultan ditangkap dan dibuang ke Cilacap. Kemudian dibawa ke tanah Bugis. Pada saat itu, di tanah Bugis sedang terjadi perang Bone. Akhirnya sampailah pendekar sultan ke tanah Makassar. Waktu itu disebut dengan Makassar, tapi sekarang Makassar ya adik-adik. Beberapa tahun berjalan, pendekar sultan bebas dan sudah selesai menjalankan hukumannya. Kemudian dia menikah dengan Daeng Habibah. Kata Daeng itu sebutan untuk putri yang berasal dari Makassar. Daeng Habibah merupakan putri seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. Dari pernikahan tersebut, 4 tahun kemudian lahirlah Jainuddin. Dari sinilah cerita dimulai. Yang telah ibu sebutkan tadi, itulah yang dimaksud dengan pengenalan atau orientasi. Sekarang kita masuk pada struktur yang kedua, yaitu rangkaian peristiwa. Jainuddin yang merupakan seorang pemuda dari perkawinan campuran, yaitu ayahnya pendekar sultan yang berdarah Minangkabau, berasal dari Batipu 10 Koto. Tadi sudah disebut ya, di kota Padang Panjang. Kawin dengan ibu Jainuddin yaitu Daeng Habibah yang berdarah asli Makassar atau Makassar. Jainuddin mempunyai seorang kekasih asal Batipu bernama Hayati. Namun hubungan mereka harus berakhir karena adat. Akhirnya Hayati menikah dengan seorang pemuda bangsawan asli Minangkabau bernama Ajis. Mendengar pernikahan itu, Jainuddin jatuh sakit. Akan tetapi berkat dorongan semangat dari sahabatnya, yaitu yang namanya Muluk, yang merupakan sahabatnya yang paling setia, kondisi Jainuddin berangsur-angsur membaik dan akhirnya Jainuddin menjadi seorang pengarang
tinggal di Surabaya. Di Surabaya inilah Zainuddin bertemu kembali dengan Hayati yang diantar oleh suaminya sendiri, yaitu Ajis. Ajis menitipkan Hayati kepada Zainuddin. Dan setelah selesai menitipkan Hayati, Ajis mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Bagian ini jangan ada yang meniru ya, ini sesuatu yang tidak baik. Kita lanjut ke rangkaian peristiwa selanjutnya. Rasa cinta Zainuddin pada Hayati sebenarnya masih membara. Akan tetapi, mengingat Hayati itu sudah bersuami, itu tadi Ajis ya, maka cinta yang masih menyala itu berusaha untuk dipadamkan oleh siapa? Oleh Zainuddin. Kemudian Zainuddin membiayai Hayati untuk pulang ke Bantipu, itu tadi kota di Padang Panjang. Tetapi nasib malang menimpa Hayati. Dalam perjalanan pulang ke Bantipu, kapal Van der Weyck yang ditumpanginya tenggelam. Hayati meninggal dunia di rumah sakit di Cirebon. Di saat-saat akhir hayatnya, Hayati masih sempat mendengar dan melihat bahwa sebenarnya Zainuddin masih sangat mencintainya. Namun semuanya sudah terlambat. Tidak berselang lama setelah meninggalnya Hayati, Zainuddin pun menyusul Hayati ke alam baka. Dan jenazah Zainuddin dimakamkan persis di samping makam mantan kekasihnya, yaitu Hayati. Sekarang kita sampai pada bagian akhir dari struktur teks novel sejarah. Adik-adik masih semangat kan? Yaitu evaluasi. Apa? Evaluasi. Oke, lanjut. Bagian evaluasi disampaikan bahwa struktur roman ini, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya menunjukkan hubungan yang begitu padu. Padu itu artinya menyatu, adik-adik. Sehingga menghasilkan jalinan cerita yang sangat menarik dan sangat menyentuh hati pembacanya. Novel ini pun mengajarkan banyak hal. Salah satunya adalah untuk selalu sabar dan beri pemahaman bahwa setiap hamba yang ingin berusaha pasti akan ada solusinya. Selanjutnya, bagian evaluasi, kita akan membahas kelemahan novel. Kelemahan novel ini terdapat pada terlalu banyaknya penulis menuliskan tentang surat Hayati dan Zainuddin, sehingga membuat pembaca sedikit bosan untuk membaca tulisan surat menyurat mereka itu. Kelemahan selanjutnya, kalau ditinjau dari bahasa yang digunakan, roman ini kurang cocok jika dibaca oleh anak-anak. Kenapa? Karena bahasa yang digunakan sedikit susah dipahami. Pengarang banyak menggunakan bahasa Melayu, tepatnya bahasa Melayu dialek Minangkabau. Adik-adik, bagaimana? Kakak harap kalian mengerti. Dibaca lagi, silahkan dibaca, didengar, dan dipahami ulang-ulang. Adik-adik, demikian materi 1 dengan topik menikmati sejarah. Jangan lupa, kita akan membahas kelanjutan materi ini pada minggu depan. Tetap setia di channel ini ya. Salam sehat dan tetap semangat. Jangan lupa, tetap bersyukur dan selamat belajar Indonesia.